Pelaksanaan penandaan APBD untuk mendukung suksesi 3 program tematik yakni pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting dan tidak hanya terpaku pada APBD murni maupun perubahan, tetapi dapat dioptimalkan pada saat evaluasi di tingkat provinsi, pergeseran maupun perubahan. Kami selaku penyelenggara sangat bahagia atas antusiasme dari seluruh peserta yang hadir. Dari hari pertama sampai dengan sesi akhir, kita masih melihat begitu banyak peserta yang tetap hadir dan semangat. Bahkan undangan yang lebih dari 500 orang, melebihi daripada kapasitas undangan yang memang kita sebar. Kami berharap kehadiran ini memberikan kepastian kontribusi yang jelas seluruh ASN dalam penganggarannya di APBD untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksana tugas Kepala BPKAD Pesawaran Iswanto melalui Kepala Bidang Anggaran Oma Zauhari, penandaan APBD bersifat fleksibel dapat dilaksanakan pada APBD murni, pergeseran maupun perubahan. Dan pemerintah daerah dituntut memaksimalkan anggaran untuk belanja tematik tersebut. Dikatakan Oma, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi. Mulai dari penganggaran, realisasi hingga output. Di mana dari anggaran yang telah dialokasikan untuk program tematik tersebut, Badan Pusat Statistik juga akan melakukan pengukuran sejauh mana dampak atau output dari penurunan kemiskinan, stunting, dan pengendalian inflasi. Lebih jauh, Oma menambahkan, penandaan APBD tersebut bertujuan agar ada sinergitas program tematik mulai dari pusat provinsi hingga pemerintah daerah, serta adanya arah kebijakan yang selaras dan sinergi antara RKPD Kabupaten, RKPD Provinsi, dan rencana kerja pemerintah pusat yang berkesinambungan dan searah. Jadi untuk penandaan ini itu dilakukan bisa di APBD murni kan, kita sesuaikan. Nah nanti pada saat kita evaluasi kan ada evaluasi juga provinsi, misalnya kita untuk penanganan inflasi misalnya rasionya masih terlalu kecil, nanti mereka akan memberikan catatan kepada kita untuk mengoptimalkan. Nah jadi bisa kita perbaiki atau di pergeseran atau di perubahan, jadi dia fleksibel. Jadi kita pemerintah daerah dituntut untuk memaksimalkan ke 3 program tematik tadi. Jadi bisa kita di APBD murni, pergeseran, di perubahan, itu kita terus kita meningkatkan alokasi untuk belanja-belanja tematik tadi. Jadi kan kita ada 3 tematik ya, kemiskinan ekstrim, stunting, sama inflasi. Kalau tempat kita inflasi cenderung terkendali ya misalnya. Nah itu bisa kalau kita misalnya dari data makro kita, ternyata kita stuntingnya masih belum ini nih, masih angkanya masih ini ya, masih besar, atau tingkat kemiskinannya masih besar. Nah itu bisa kita alihkan ke belanja-belanja yang tadi kedua tadi, pertama misalnya kemiskinan ekstrim. Tadi kan kelihatan dari data BPS kita, mereka kan selalu cek itu data hasil di Monep itu, ya, ada nggak progres nih perbaikan. Kalau tidak ada, dia disuruh dialihkan belanja-belanja tersebut. Oke. Baik, jadi setiap tahun pemerintah pusat itu melalui Kemendagri itu menerbitkan peraturan menteri tentang pedoman penyusunan APBD. Nah, muatan dari Permendagri itu salah satunya yaitu sinergitas antara program pusat, provinsi, dan daerah. Nah, agar semua pemerintah dari atas, misalnya untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, jadi dari pusat sampai itu dia harus satu bersinergi. Jadi kita dalam bentuk program, misalnya program pemerintah apa ini, jadi seluruhnya itu harus satu Satuan, tujuan ya, kesatuan. Nah itu di Permendagri itu mulai dari sinergitas antara pemerintah tadi ya, pusat, provinsi, dan kabupaten. Nah kemudian dari penganggaran juga kita terarah juga. Nah, terutama misalnya kayak pemerintah kabupaten kita misalnya menyusun itu berdasarkan RKPD. RKPD itu kita berdasarkan RPJMD. RPJM kita itu disinergikan dengan RKPD-nya provinsi. RKPD provinsi itu disinergikan dengan rencana
kerja pemerintah pusat. Jadi dia selalu bersinergi, berkesinambungan, dan dia satu arah gitu kan Pak Presiden.